Pagi ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan, topik ini ya. Ya, saudara sekalian, saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan dengan judul Jaminan Tuhan atas Kehidupan yang Sulit. Ya, hari ini saya juga nggak janjian sama Bu Leoni, tapi sepertinya kok lagu-lagu yang dinaikkan tadi pagi itu lagu-lagu minta tuntunan Tuhan, minta penyertaan Tuhan, minta supaya Tuhan memegang tangan kita. Saudara sekalian, dan hari ini firman Tuhan mengatakan ada jaminan Tuhan atas kehidupan yang sulit. Nanti saya akan berbicara tentang Mazmur pasalnya yang ke-46 ya. Tetapi sebelumnya saya ingin mengatakan begini saudara sekalian ya. Ingatlah selalu bahwa Allah itu adalah Allah yang ingin dekat dengan umatnya. Untuk apa? Untuk menolong dan menghibur umatnya. Ini yang harus kita pegang di dalam kehidupan kita. Kalau engkau melalui kehidupan-kehidupan yang sulit, yang tidak mengenakan, ingatlah selalu bahwa sesungguhnya Allah itu adalah Allah yang memang dia akan selalu ingin dekat dengan umatnya dan menolong dan menghibur, untuk menolong dan menghibur umatnya. Saudaraku, di dalam Mazmur pasalnya yang ke-81, Mazmur 81 ayatnya yang ke-17, di situ dikatakan demikian. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Saudara sekalian ya, madu dari gunung batu. Madu itu sesuatu yang dihasilkan oleh alam ya. Yang paling manis yang bisa dihasilkan oleh alam itu madu. Dan itu keluar dari gunung batu. Sesuatu yang keras ya saudara sekalian. Nah, tentu ayat ini tidak ngomong secara harafiah, tetapi Tuhan ingin mengatakan kepada kita begini, engkau akan menghadapi banyak tempat-tempat yang sulit, tempat-tempat yang sulit di dalam hidupmu. Tetapi jangan putus asa, tetapi jangan takut ya, karena aku akan memberikan kepadamu madu yang keluar dari batu karang. Aku akan memberikan kepadamu sesuatu yang baik, sesuatu yang paling manis. Pada saat engkau melewati masalah-masalah di dalam kehidupanmu, ada kemanisan yang keluar pada saat kita mengalami padang gurun itu. Ada kemanisan yang keluar pada saat kita menghadapi sesuatu yang keras, pengalaman-pengalaman yang keras. Ada sesuatu yang keluar, ada madu yang keluar dari gunung batu. Saudara sekalian, hari ini kita akan belajar dari Mazmur 46 ya. Apa saja sih janji Tuhan untuk kehidupan yang sulit itu. Saudara sekalian, dan kalau kita memegang ini, kita selalu mengingat ini, firman Tuhan, ya jaminan Tuhan untuk kehidupan yang sulit ini, maka kita akan kuat. Saudara sekalian, yang pertama, jaminan Tuhan untuk kehidupan yang sulit adalah bahwa kita itu punya tempat perlindungan. Mazmur 46 ayat yang kedua di situ dikatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong sangat terbukti. Saudaraku, tidak peduli apapun yang terjadi pada diri kita, apapun masalah yang kita hadapi, seberapa besar pun badai yang mungkin menimpa kita, tapi kita dapat menemukan tempat perlindungan di dalam Tuhan itu. Kuasa dan kemampuan untuk menghadapi kesulitan hidup ini, itu terdapat pada Allah, tempat perlindungan bagi kita. Tidak ada tempat yang lain, saudara sekalian. Kalau engkau ada di dalam kesulitan, masalah, ya sekali lagi tidak peduli berapa besar masalahmu, tapi engkau dapat menemukan tempat perlindungan itu di dalam Tuhan. Karena kuasa dan kemampuan itu ada padanya. Dan kalau kuasa dan kemampuan itu diberikan kepadamu, ada padamu, adalah kuasa dan kemampuan untuk menghadapi kesulitan-kesulitan hidupmu. Sekali lagi, karena Allah lah tempat perlindungan bagi kita. Saudara sekalian, Mazmur 46 ayatnya yang ketiga mengatakan, sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah,
sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, ya saudara sekalian. Jadi kalau Allah itu adalah tempat perlindungan bagi kita, saudaraku, maka kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu takut sekalipun bumi berubah, sekalipun keadaan ini berubah, sekalipun perekonomian berubah, sekalipun apa yang dikatakan bahwa tahun depan ini adalah tahun yang gelap. Sekalipun demikian, kita tidak perlu takut, ya saudara sekalian, karena Allah lah tempat perlindungan bagi kita. Ya, Dialah tempat perlindungan bagi kita. Saya ingin mengatakan demikian, saudaraku. Kita itu berlari mendekat, ya, bukan untuk kita bersembunyi selamanya. Tetapi saya ingin mengatakan demikian, ya. Kalau kita minta Tuhan melindungi kita, kita bersembunyi, itu adalah sesuatu yang kita minta kepada Tuhan untuk Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Saudara sekalian, mungkin saja Tuhan itu menyembunyikan kita untuk sementara waktu. Tetapi Tuhan juga kemudian yang akan mengirim kita kembali ke medan pertempuran setelah Dia menguatkan kita. Ini yang kita harus mengerti. Saudara sekalian, tidak selama-lamanya kita terus bersembunyi. Karena tempat itu adalah tempat yang menguatkan kita, tempat yang memberikan kita kembali kuat. Dan setelah kita kuat, kembali kita ke medan pertempuran itu. Kembali kita menghadapi masalah-masalah kehidupan kita dengan lebih baik, dengan lebih kuat, dengan lebih tabah, saudara sekalian. Karena Tuhan Allah kita percaya, Dia telah menguatkan kita. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Yang pertama, kita punya tempat perlindungan. Itulah yang kita harus selalu ingat, ya. Kalau kita ingat itu, kita akan menjadi kuat kembali, ya. Itulah jaminan daripada Tuhan di dalam kehidupan yang sulit ini. Yang kedua, saudara sekalian, kita itu punya sumber yang berlimpah. Allah kita itu adalah sumber segala sesuatu yang limpah, yang tidak ada habisnya. Mazmur 46 ayatnya yang kelima dan 6 mengatakan, kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Saudara sekalian, kalau saudara tahu, ya, Yerusalem itu tidak seperti kota-kota yang lain, ya. Tidak seperti kota-kota di Mesir, ya, yang dibangun di tepi aliran sungai, ya, tepi sungai Nil yang besar, atau juga mungkin kota-kota, banyak kota-kota yang memang dialiri oleh sungai-sungai yang besar, termasuk Jakarta ini ada aliran sungai, ya, yang melintas di Jakarta ini. Tetapi di Yerusalem tidak ada satu sungai pun yang melintas Yerusalem. Yerusalem adalah kota yang tidak dibangun di atas sungai, tetapi luar biasa, saudara sekalian. Raja Yehezkiel, dia membangun sistem perairan kota yang mengalirkan air dari batu-batu karang itu menuju ke Yerusalem. Sehingga kalau saudara lihat memang ada saluran-saluran, ya, kalau di Yerusalem ada saluran itu dibangun waktu itu, saudara sekalian, ya. Yehezkiel membangun sistem perairan di kota untuk kota Yerusalem. Mengalirkan air dari mana? Dari batu-batu karang menuju ke Yerusalem. Hari ini, saudara sekalian, ya, saya ingin mengatakan bahwa Mazmur 46 ini tidak berbicara tentang sungai secara harafiah, tetapi tentang sumber kekuasaan rohani yang dari Tuhan untuk umatnya. Ya, sungai Allah itu merupakan aliran yang terus-menerus dari kasih karunia Allah, kemuliaan Allah, dan kuasa Allah di tengah-tengah umatnya yang setia. Kalau engkau setia kepada Tuhanmu, maka engkau akan mendapatkan aliran kasih karunia terus-menerus. Kalau engkau setia kepada Tuhanmu, maka engkau akan mendapat aliran-aliran kemuliaan terus-menerus. Kalau engkau setia kepada Tuhanmu, engkau akan mendapatkan aliran-aliran kuasanya terus-menerus, tidak pernah habis-habisnya, saudara sekalian. Ya, terus-menerus, dan itulah jaminan Tuhan. Yohanes 7 juga mengatakan demikian. Yohanes pasalnya yang ke-7 ayatnya 37 sampai 39. Barang siapa haus, ya, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ini adalah
firman yang dikatakan oleh Yesus sendiri, ya. Dia itu ngomong bahwa dirinya adalah tempat, ya, dirinya adalah air kehidupan itu. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yesus adalah air hidup, saudara sekalian. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepada Yesus dan minum. Dan akan terjadi dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah Roh Kudus yang akan kita terima, yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Saudara sekalian, kalau kita sungguh-sungguh, ya, kalau kita sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh mengharapkan pertolongan daripada Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh haus, maka kita datang kepada Dia dan kita bisa menerima aliran-aliran air hidup itu, yaitu Roh Kudus yang akan membahagiakan kita, yang akan membuat hati kita tenang kembali. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, sekalipun masalah kita sukar, kita tidak perlu takut, sebab kita mempunyai perlindungan dan sumber yang tidak pernah habis. Saudara sekalian, Tuhan menyediakan kuasa bagi kita untuk kita bisa tetap berjalan. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi karena Roh Tuhan. Tuhan ingin bahwa kita ini selalu mengandalkan Dia. Kita selalu berpegangan kepada Dia. Bukan pada kekuatan kita sendiri, tetapi semata-mata karena Tuhan yang menguatkan kita, sehingga kita bisa mengatasi melalui masalah-masalah kita ini. Jangan pernah andalkan kekuatanmu. Engkau akan capek, engkau akan frustasi. Tetapi ketika engkau mengandalkan kekuatan yang daripada Tuhan itu, maka engkau akan mempunyai kekuatan yang luar biasa. Tuhanlah yang menyediakan kuasa bagi kita, dan bukan kekuatan kita. Sekali lagi, tetapi karena Roh Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Dan Paulus mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi saudara sekalian, intinya adalah segala macam kekuatan. Kalau engkau bisa menghadapi masalah-masalahmu, semata-mata itu adalah kekuatan daripada Tuhan. Jangan pernah lupakan ini. Jangan pernah menganggap dirimu sendiri hebat, ya. Tetapi semuanya ini kalau engkau kuat menghadapi masalah-masalah kehidupan ini, ingat bahwa itu asalnya daripada Tuhan sendiri. Yang ketiga, yang terakhir, saudara sekalian, kenapa apa jaminan Tuhan? Kita itu punya firman, kita itu punya janji Tuhan. Ya, Mazmur 46 ayatnya yang ke-11 mengatakan, diamlah dan ketahuilah, tenang, diam dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Saudara sekalian, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa dan ditinggikan di bumi. Kesulitan yang kita alami kebanyakan adalah karena kita merasa diri kita mampu. Kesulitan yang kita alami karena kita merasa diri kita hebat. Sekali lagi, kalau kita terus mengandalkan kekuatan kita, kita akan jadi frustasi. Hari ini, saudara sekalian, ya seringkali kita juga akan minta, Tuhan kalau boleh, batu-batu yang tajam di jalanku ini disingkirin dulu Tuhan, supaya aku berjalan di jalan yang rata. Tapi ada sesuatu hal, saudara sekalian, yang kalau kita ingat, kalau mungkin saudara ingat-ingat di perjalanan kehidupan saudara, kalau Tuhan mengizinkan kita melewati jalan yang berbatu-batu itu, ternyata batu-batu itu juga adalah sesuatu yang dipakai oleh Tuhan untuk membuat kita lebih kuat, semakin kuat. Itu adalah batu-batu pijakan, ya, bukan batu-batu yang menghalangi kita. Ingat itu, karena Tuhanlah yang memberi kekuatan kepada kita. Saudara sekalian, jangan mengandalkan dirimu sendiri. Jangan mengandalkan kepandaianmu. Jangan mengandalkan uangmu. Jangan mengandalkan kekuatanmu, pengalamanmu. Jangan memegang hal-hal itu. Karena itu menghalang-halangi engkau untuk memuliakan Tuhan.
Karena itu menghalang-halangi engkau untuk meninggikan Tuhan. Biar segala sesuatu kalau engkau mampu, itu betul-betul memang kau merasakan dari dalam hatimu. Kalau bukan Tuhan, aku nggak mungkin bisa. Dan semata-mata ini karena Tuhan saja. Diamlah dan ketahuilah. Mengetahui apa? Mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dan inilah yang penting, saudara sekalian. Kita diam, kita tenang, kita menyerahkan segala sesuatu. Dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Saudara sekalian, dialah sumber itu. Dialah kekuatan itu. Dialah perlindungan itu. Yesus mengatakan, aku adalah roti hidup. Saudara sekalian, dia itu roti hidup. Bukan dia akan menjadi roti hidup bagi saudara, tetapi memang Tuhan itu adalah roti hidup. Seperti Pak Ruben kemarin mengatakan, Allah itu adalah kasih. Demikian juga Yesus juga mengatakan, aku adalah roti hidup, roti kehidupan. Ya, bukan akan menjadi roti hidup bagimu, bukan akan, tetapi dia memang adalah pada hakikatnya, dia adalah roti hidup itu. Yesus mengatakan, aku adalah air hidup. Ya, itu adalah hakikatnya Tuhan. Aku adalah terang dunia. Aku adalah gembala yang baik. Sekarang kalau kita mempunyai Allah semacam ini, Allah yang adalah roti hidup, Allah yang adalah air hidup, Allah yang adalah terang dunia, Allah yang adalah gembala yang baik itu, kurang apa kita? Di tengah-tengah kesulitan semacam apapun, saudara sekalian, kita tidak kekurangan apapun. Karena dialah Allah bagi kita, roti hidup itu, air hidup itu, terang dunia itu, dan dia pula yang gembala yang baik itu. Tinggal kita, saudara sekalian, kita setia, kita taat, kita berpegangan saja kepada Tuhan. Kalau Tuhan memimpin kita, ayo menurut sama Tuhan saja. Saudara sekalian, sekali lagi pesan pagi ini adalah jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Kalau engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri, engkau akan kecewa. Tetapi engkau ingat, engkau punya tempat perlindungan. Engkau ingat bahwa kuasa itu akan mengalir kepadamu. Dan karena kuasa itulah engkau mempunyai kekuatan untuk menghadapi masalah-masalah kehidupanmu. Engkau juga punya firman, engkau punya janji Tuhan. Dan kita tinggal pasrah kepada Tuhan. Kita tinggal diam untuk kita mengetahui dia, akulah dia, kata Tuhan. Di dalam masalah lah kita akan mengakui memang benar dia adalah roti hidup itu. Memang benar dia adalah air hidup itu. Memang benar dia adalah gembala yang baik itu. Memang benar dia adalah terang dunia itu. Amin.